participation, jadi partisipasi yang penuh terhadap proses pembuatan dan pembentukan hukum. Pihak-pihak yang memiliki concern yang luas itu dan juga yang terdampak itu seringkali diabaikan dalam proses itu. Misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, terus kemudian ada lagi Undang-Undang tentang IKN begitu ya, yang kemudian di judicial review juga oleh Muhammadiyah ini, Majelis Hukum Muhammadiyah, tetapi gagal begitu. Terus kemudian kemarin rame-rame Undang-Undang tentang kesehatan, sampai dokter-dokter ini unjuk rasa semua dan para perawat. Aspirasinya kurang diperhatikan, apalagi aspirasi Muhammadiyah katanya sebagai ormas yang banyak bergerak di bidang kesehatan. Nah, yang kedua Pak Prabowo yaitu terkait dengan substansi hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar atau konstitusi. Banyak sekali itu terjadi. Akibatnya apa? Produk hukum itu menghasilkan hukum yang kurang mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat, termasuk keadilan sosial. Dan hal tersebut juga yang menjadi driving force yang menggerakkan Muhammadiyah untuk melakukan jihad Pak Prabowo, tapi jihadnya tidak berperang gitu ya. Jihad konstitusi namanya, sebagai bagian dari amal ma'ruf nahi mungkar. Nah, terkait dengan itu jihad konstitusi pun juga tidak selalu berhasil. Nah, jihad konstitusi itu adalah uji material terhadap peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar atau konstitusi. Nah, pertanyaan saya adalah, jika Bapak terpilih jadi presiden, apa strategi Bapak untuk memastikan adanya jaminan hadirnya hukum yang responsif, hukum yang partisipatif, hukum yang fair, dan hukum yang berkeadilan sosial itu. Nah, saya juga kebagian permasalahan tentang HAM ini. Kalau kita lihat terkait dengan HAM ini, ada laporan dari Amnesty International, banyak sekali catatan terhadap Indonesia, namun saya hanya mengambil 3 saja. Yang pertama yaitu pendekatan keamanan atas nama pembangunan dan investasi ini masih terjadi. Ini sejak zaman Orde Baru sampai sekarang gitu. Kasus Rempang misalnya. Kemudian penggunaan kekuatan yang tidak perlu itu juga terjadi. Misalnya masa reporter sepak bola dipakai gas air mata gitu kan, itu ya. Sampai yang meninggal korbannya, mengalahkan korban teroris ini 135 yang meninggal dunia dan lebih dari sekitar 300-an yang luka-luka. Nah, ini kan menyedihkan sekali. Kemudian yang kedua, terkait dengan kebebasan berekspresi. Ini yang merupakan salah satu pilar dari kebebasan sipil ini mengalami penurunan Pak Prabowo. Penggunaan undang-undang ITE untuk membungkam atau mungkin menghukum mereka yang kemudian ini bersikap kritis. Ya, itu terjadi gitu ya. Jurnalis yang melaporkan kasus korupsi misalnya bermasalah begitu ya, mengkritik kebijakan pemerintah misalnya dan lain sebagainya. Nah, jika Bapak terpilih gitu ya, kemudian kebijakan dan komitmen apa yang akan Bapak lakukan terhadap perlindungan HAM ini secara konkret? Dan catatan yang terakhir terkait dengan HAM ini adalah masalah Papua. Yang kita tahu bersama itu adalah masalah yang sangat besar mestinya, yang harus disikapi dengan sikap dan strategi yang sangat besar dan luar biasa. Dan saya yakin Pak Prabowo sudah tahu jawabannya, dan kita mohon untuk dibagikan apa strategi Bapak dalam menghadapi kasus Papua, menyelesaikan kasus Papua itu. Pendekatan apa yang Bapak gunakan untuk itu? Baik, terima kasih. Terakhir ini pesan dari Aisyah. Oh ya. Saya tadi dibisiki sama Ketua PP Aisyah, Ibu salurkan aspirasi kami ya gitu. Jadi nggak tega kalau nggak disalurkan, nanti nggak diakui saya gitu. Jadi tapi untuk Aisyah ini gampang kok Pak jawabannya Pak gitu. Jadi ada hak hidup yang selama ini mungkin menjadi permasalahan yang penting yang sering kita abaikan
yaitu hak hidup perempuan yang masih rentan. Dan salah satu agenda utama SDGs, dan ini juga merupakan agenda dari ibu-ibu Aisyah gitu ya, adalah menurunkan angka kematian ibu dan anak gitu. Hingga saat ini kalau kita lihat catatan di Kementerian Kesehatan, itu angka kematian ibu atau AKI itu masih berkisar 305 per 100 kelahiran hidup, 100.000 kelahiran hidup. Dan ini tentunya jauh dari target 183 per 100.000 kelahiran hidup. Dan ini jauh juga dari Malaysia yang hanya 20 begitu. Di Malaysia itu AKI 20 per 100.000 kelahiran. Nah, standar WHO ini 70 per 100.000. Nah, apa program konkret Bapak untuk kemudian merespon hak hidup ini? Apakah cukup ini dengan makan siang gitu? Baik. Terima kasih Pak Prabowo. Bu Nurul. Jadi Pak Prabowo bisa menjawab dalam waktu yang lebih karena Bu Nurul sudah mengambil waktu 10 menit. Tapi tidak apa-apa karena suara perempuan itu enak didengarkan. Mohon maaf. Ya, jadi kita bicara tentang hukum. Saya itu selalu ingin melihat masalah dari hulu masalah, dari penyebab masalah, dari hulu. Jadi kalau kita bicara tentang hukum, Bu, yang paling menentukan soal kualitas hukum itu siapa? Kan hakim. Hakim. Apakah itu hakim Mahkamah Agung, hakim Mahkamah Konstitusi, hakim Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri, hakim. Nah, kunci masalahnya, Bu, menurut saya adalah bahwa hakim-hakim kita harus kita jamin hidupnya supaya tidak bisa disogok. Saya ini bicara apa adanya, ya kan? Kita ini semua orang Indonesia kok. Saya lebih lama jadi orang Indonesia dari sebagian besar kalian. Iya kan? Bu, kan masalahnya itu. Jadi, kuncinya ini kembali yang dicanangkan Pak Jokowi. Kita harus meningkatkan, menerima, mengelola, menjaga kekayaan kita supaya anggaran kita cukup, kita bisa perbaiki semua gaji hakim-hakim kita. Kalau perlu hakim-hakim kita gajinya yang paling tinggi di Republik ini, kalau perlu. Dan ini bukan saya ngarang, saya belajar dari negara lain. Di Inggris, Ketua Mahkamah Agung adalah gajinya lebih besar dari Perdana Menteri. Saya udah dapat izin khusus. Bu, Ketua Mahkamah Agung di Inggris gajinya lebih besar dari Perdana Menteri. Rumah dinasnya lebih besar dari istana, dari Downing Street. Mobil dinasnya jauh lebih besar, dan Ketua Mahkamah Agung diangkat seumur hidup. Tidak bisa diganti kecuali dia mengundurkan diri atau dia sakit. Disertifikasi oleh beberapa dokter. Di Amerika kalau tidak salah anggota Mahkamah Agung hanya 9. 9-9-nya diangkat seumur hidup. Gajinya sangat besar, tidak bisa dipecat oleh eksekutif kecuali dia mengundurkan diri atau dinyatakan tidak mampu oleh dokter. Ini contoh-contoh negara berhasil. Dan kembali gajinya besar. Jadi, Bu, kalau tadi hilirisasi 21 komoditas yang sekarang dijual murah, kita olah di sini, naiknya puluhan kali, ya. Coba boksit pasang. Mumpung dikasih izin tambahan waktu.
Ya, puluhan kali di ujungnya kita bisa bikin semua di Indonesia. Dengan uang yang begitu banyak, kita bisa perbaiki gaji semua hakim kita, semua panitera kita, semua yang bergerak di sistem hukum, kita perbaiki hidupnya, kualitas hidupnya, dan sebagainya, pensiunnya, sehingga dia tidak tergoda untuk bisa dibeli, bisa disogok. Karena apa? Karena kadang-kadang hakim itu harus menyidangkan suatu kasus yang nilai sekian belas triliun. Gajinya berapa? Jadi itu pendekatan saya. Nah, soal HAM, Bu, Amnesty International baik, tapi negara barat itu standarnya macam-macam, Bu. Dia bilang begini, begitu, ya kan? Tapi kalau 6.000 anak sudah dibunuh dengan bom-boman, nggak ada yang ribut di barat. Bagaimana? Jadi saya ini agak sedikit waspada ya kalau lembaga-lembaga internasional ngomong-ngomong tentang HAM di kita. Kasus Rempang saya kira turun tangan, menteri kita datangi setiap keluarga, dan kita tahu bahwa kasus Rempang juga ditunggangi. Banyak orang bukan di Rempang datang untuk bikin macam-macam, dan kita harus waspada, Bu. Dalam banyak kasus di mana ada kayak sepak bola dan sebagainya, kita waspada karena bangsa Indonesia ini ya harus kita ketahui, kita akui bahwa masih ada pemain-pemain dan pejabat-pejabat yang tergoda untuk kekuasaan sehingga dia lupa tanggung jawab dia. Tapi kita lihat ada upaya, kita ingin memperbaiki semua keadaan itu. Yang jelas, yang paling penting adalah kehendak, will, political will, kehendak dari pemimpin, dari pimpinan, kehendak ya. Yang jelas kita harus tahu bahwa kehendak presiden kita tidak mengizinkan pelanggaran-pelanggaran itu. Beliau tegas, saya kira termasuk, kalau saya agak berbeda dengan beberapa orang-orang lain, kalau saya raportnya saya kasih ke Pak Jokowi lumayan lah ya, jauh lebih tinggi dari ada yang lain memberi. Karena kenyataannya adalah kita lihat berapa menteri beliau serahkan untuk diadili, berapa dirjen